Shalom saudara, saya mau ngomong lagi nih tentang seri hati gitu ya. Khususnya bicara mengenai hari ini mengenai dosa seks, yaitu perzinahan, dan khususnya bicara mengenai pornografi, saudara. Alkitab memang bilang di Amsal 4 ayat 23 kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situ mengalir kehidupan, terpancar kehidupan, saudara. Nah, kita menjaga hati karena hati itu penting. Itulah essence daripada diri kita, gitu ya. Esensi dari kita, core of our beings, itu dimana authenticity daripada diri kita itu hati kita, saudara. Dan disitulah tempat dimana kerinduan kita, cita-cita kita, mimpi kita, dan our passion lives there, gitu. Ya, jadi saya mau bahas ini dengan mengutip apa perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 27-28. Tuhan Yesus berkata begini, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, jika engkau memandang seorang wanita atau seorang pria sekarang gitu ya, dan menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina dalam hatimu. Wow. Tuhan Yesus bilang, kita nggak perlu ketangkap berbuat zina. Kita menginginkan orang lain aja ya, laki-laki atau perempuan, secara bernafsu kepada mereka, itu kita sudah berzina dalam hati kita. Makanya dengan ayat ini saya heran orang berdiskusi banyak sekali tentang perkataan Tuhan Yesus, boleh bercerai. Gitu ya. Tuhan Yesus bilang kan, nggak boleh bercerai kalau nggak karena zina gitu. Ya itu boleh kita bahas dalam topik sendiri ya. Tapi paling tidak begini, zaman dulu kalau ketangkap orang berzina itu di rajam batu mati, saudara. Ya kalau orang yang berzina ketangkap, kasarnya gitu ya, mati, bolehlah pasangannya boleh nikah lagi gitu, kira-kira gitu, saudara. Tapi kalaupun tidak seperti itu, ada katanya itu sebenarnya kalimatnya porneo gitu ya. Fornication, bukan berzina. Konteksnya bahwa orang Israel kan menikahnya itu ada jenjangnya, sementara lamaran, kemudian ada tunangan, baru benar-benar menikah. Ketika tunangan ini sebenarnya mereka udah dianggap suami istri seperti Maria dan Yusuf gitu. Nah ini mereka belum satu rumah gitu, sampai menunggu nanti mempelai datang gitu, yang tiba-tiba yang dianggap seperti Tuhan Yesus nanti datang gitu ya, menjemput gereja, itu pernikahan anak domba dengan gereja gitu. Seperti itu. Jadi ketika masa ini mereka melakukan perzinahan, mereka boleh cerai. Jadi belum sampai kepada jam pernikahan. Tapi terserahlah interpretasinya. Tapi yang pasti begini, saudara. Orang kita aja memandang orang lain dan sudah dianggap berzina dalam hati kita. Bukankah saya dan banyak kita udah bersalah dalam hati kita dalam perzinahan? Bukankah pasangan kita sudah bisa bilang, lu udah berzina berkali-kali, sudah layak gua ceraikan gitu, saudara. Standar Yesus tuh jadi lebih tinggi kesannya, jadi seperti lebih tinggi gitu. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu standarnya selalu sama dari dulu sampai sekarang, perjanjian lama, perjanjian baru gitu, saudara. Tapi orang suka bilang bahwa wah, zaman hukum Taurat tuh saya berat ya gitu. Zaman kasih karunia tuh kayaknya ringan gitu. Kenapa kesarikan? Karena kayaknya Tuhan Yesus mengampuni, sedang mengampuni, akan mengampuni kita gitu. Tapi sebenarnya kan itu standarnya Tuhan lagi menegaskan. Itu bicara masalah hati gitu. Jadi kita nggak perlu ketangkap berzina. Kita cuma menginginkan nih, bernafsu dalam hati kita, kita sudah berzina. Jadi itu Tuhan Yesus masuk kepada poin yang intinya itu hati, saudaraku. Itu satu. Dan satu lagi begini, ini makanya saya katakan bahwa orang bilang nonton film porno gitu, apa dosa? Ya itu dosa, saudara. Ya ini ayatnya. Karena waktu kita nonton film porno itu, pornografi itu kita menginginkan secara nafsu orang yang sedang kita tonton itu. Membuat kita bernafsu kepada orang itu. Itu yang membuat itu menjadi berdosa. Sudah jelas berdosa, salah. Nggak ada argumentasi dari situ, saudara. Tapi saya mau tambahkan lagi. Ketika kita berbuat dosa, ya, itu kayak kita mengikatkan diri kita dengan tali gitu. Makin kita berbuat, semakin kita mengikat diri kita. Jadi ikatan dosa itu semakin kuat. Kalau kita berdosa dan kita nggak beres-beresan, nggak berusaha lagi, itu kayaknya kita diikat terus. Itu menjadi keterikatan yang besar sekali. Dan apalagi bicara mengenai pornografi ini, otak kita katanya ada namanya the plasticity of the brain plasticity. Jadi otak itu bisa kayak dibentuk gitu. Jadi ada kayak path, jalur-jalur yang kita bentuk dengan kebiasaan kita. Waktu pertama kali kita mungkin melakukan sesuatu atau nonton film porno pertama kali itu kayaknya pathway-nya susah gitu. Susah gitu. Jadi kita kayaknya begitu memulai mau ujungnya itu belum ketemu gitu.
Jadi kita explore. Nah, ketika kita udah biasa, itu seperti ada jalur yang terbentuk di otak kita. Itu menjadi kebiasaan. Udah tahu mau kemana. Jadi semakin kita mau melakukannya, kita semakin melakukannya lebih lagi. Ikatannya lebih kuat. Makanya orang itu kalau nonton film itu, saudara ya, kayak saya dulu tuh, itu bisa berjam-jam sampai nggak tidur. Nggak ada puasnya, dan makin lama makin sadis, makin dalam yang kita tonton gitu. Itu mengikat kita, dan lebih parah lagi, pikiran kita dipenuhi oleh itu. Saya dulu waktu kuliah, saya ingat, saya ngelihat dosen saya ngajar gitu. Dia ngajar pelajaran gitu, mata saya tertuju, tapi pikiran saya ke situ semua. Gitu semua. Dan nggak bisa think properly, nggak bisa pikir benar gitu. Kayaknya itu sudah dalam diri saya. Dan lebih parahnya begini, ketika saya memandang wanita, memandang orang lain, mereka berpakaian dengan rapi sih, bersikap dengan rapi, tapi pikiran saya langsung itu tadi, yang jalur itu langsung ngelihat dia, mikirnya udah enggak, udah berimajinasi yang macam-macam. Saya jadinya menjadikan mereka jadi objek daripada nafsu seks saya aja gitu, saudara. Bukankah itu, ya kalau saya sih merasakan itu suatu ikatan yang saya ingin lepas gitu, saudara. Rasanya itu mengikat kita, dan dosa itu seperti itu. Mungkin pada saat kita lakukan seperti nikmat, tapi itu mengikat kita. Dan dosa itu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan, karena hati kita menuduh kita juga, saudara ya. Habis saya bilang kalau kita merasa itu datang sama Tuhan. Dan bagaimana kita men-tackle itu? Bagaimana kita mengalahkan itu? Alkitab bilang di Filipi 4 ayat 8. Maka akhirnya, saudara, pikirkanlah apa itu yang benar, ya. Whatsoever things are true, yang benar. Whatsoever things are honest, yang jujur, yang mulia gitu. Whatsoever things are just, yang adil. Whatsoever things are pure, yang suci, yang kudus. Whatsoever things are lovely, yang indah gitu. Whatsoever things are good report, yang enak didengar gitu. Dan kalau ada virtue, ada kebajikan, kalau ada pujian, if there be any praise, pikirkanlah hal-hal ini. Di kitab tulisan Rasul Paulus juga berkata bahwa kalau kita lagi bergumul masa kinan dan kinan roh, supaya yang menang berkelahi itu, yang menang adalah yang mana kita kasih makan, kira-kira gitu, saudara. Kalau kita mau menang kinan roh kita dari kinan daging, kasih makan roh ini. Kalau kita punya kebiasaan buruk, bad habit gitu ya, pornografi, kita nggak bisa fight dia, karena semakin kita fight gitu, kita makin ingat gitu ya, makin ingat. Jadi kita ganti dengan kebiasaan baru. Pikirkan tentang Tuhan. Saya tahu itu butuh waktu, tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi lepasnya gitu. Pikirkan tentang Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan pelayanan, berdoa. Itu terus. Ketika ada godaan ke sana, pikirkan ini. Kita pikirkan ini, saudara. Pikirkanlah hal-hal yang baik tadi. Yang benar. Yang mulia. Yang adil. Yang kudus, yang indah, yang enak didengar, gitu. Kebajikan dan pujian, itulah yang harus kita dengarkan, saudara. Itu cara kita untuk lepas dari ikatan itu. Pertama kita harus tahu bahwa pornografi, sexual sin itu dosa. Dosa. Itu jelek, buruk buat diri kita, buat pikiran kita. Kita jadi nggak menghargai, nggak respect lawan jenis kita, karena kita mandang mereka sebagai objek seks aja gitu, saudara. Dan kita bisa lepas dengan kekuatan Tuhan tentunya. Minta doa, kekuatan, urapan daripada Tuhan, dan kita bangun kebiasaan baru. Kebiasaan itu keinginan roh. Kita pasti bisa, karena Allah mengasihi kita dan Allah sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Terbebaslah, saudara. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.